Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini saya ingin jawab nih satu pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang-orang pada umumnya. Entah dia nanya serius atau cuman pengen tahu aja. Begini pertanyaannya. Bagaimana supaya saya bisa bebas riba? Nah, jawabannya begini. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan. Kalau belum puas, kita ketemuan. Kita ngopi bareng sambil ngobrol mana-mana yang belum puas. Kita bisa ngopi bareng di klinik riba. Untuk bisa bebas riba, kita harus melewati satu rute yang ujungnya adalah hidup tenang, senang, tanpa riba. Sesuai doa yang kita panjatkan sehari-hari. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu yang kita inginkan. Tiga hal yang kita inginkan. Tiga hal yang kita inginkan. Yang pertama adalah hidup hasanah di dunia. Yang kedua, hidup hasanah di akhirat. Yang ketiga, kita dipelihara dari api neraka. Jadi kita berharap masuk surganya tanpa melalui pembakaran api neraka. Kita masuk surga langsung. Insya Allah, amin. Nah, bagaimana bisa selamat dari api neraka kalau kita mati membawa dosa riba? Nah, jadi itu tujuan mengapa kita harus selalu berjuang untuk bebas riba. Hijrah dari riba. Di klinik riba, ya, tempat saya mangkal, saat orang pertama kali datang konsultasi, kita paparkan dulu rutenya. Rute hijrah dari riba. Mau nggak kamu melewati rute ini? Kalau kamu mau, ayo kita lanjutkan. Nah, di sepanjang rute hijrah dari riba itu, ada stasiun-stasiun pemberhentian yang harus kita masuki dulu. Kita berhenti dulu di sana, berhenti sejenak. Apa yang harus kita lakukan? Kita kumpulkan bekal sebelum kita lanjut perjalanan berikutnya sampai stasiun terakhir. Apa itu stasiun terakhir? Ya, lunas. Nah, berapa lama kita berhenti di setiap stasiun di sepanjang rute hijrah bebas riba? Itu tergantung kondisi kita masing-masing. Ada yang lama, ada juga yang sebentar. Tergantung seberapa berat masalahnya, tergantung seberapa sanggup dia menerima dan memahami persoalannya. Apakah sudah siap melanjutkan perjalanan menuju stasiun berikutnya atau berhenti lama menyelesaikan masalahnya di sini. Nah, ada orang yang nggak mau sabar, maunya segera lunas, padahal duitnya juga belum ada. Duit belum ada, mau lunas, ya akhirnya timbul masalah. Jadi gampang cemas, takut. Ada orang bang telepon takut karena pikirannya mau lunas. Harapan tidak sesuai kenyataan. Karena pengen segera lunas, akhirnya datang ke sana ke sini minta dibayarin hutangnya supaya segera lunas. Gali lubang, tutup lubang supaya segera lunas. Akhirnya apa? Akhirnya masalah semakin membesar, padahal sebelum sampai pada stasiun lunas, dia harus melewati beberapa stasiun terlebih dahulu. Kalau memang belum bisa lunas karena duitnya belum ada, ya jangan pengen lunas. Jangan langsung loncat ke stasiun lunas. Sebelum sampai pada stasiun lunas, ada stasiun-stasiun lain yang harus dimasuki terlebih dahulu. Sebelum sampai pada stasiun lunas, mampir dulu ke stasiun negosiasi, minta keringanan berupa hapus bunga, hapus denda, dan ongkos-ongkos lainnya. Sebelum masuk ke stasiun negosiasi, masuk dulu ke stasiun persiapan. Dokumen-dokumen sudah siap atau belum, angkanya sudah ada atau belum. Mau nego minta keringanan tapi angkanya belum jelas. Ya negonya gimana? Skenario pelunasannya seperti apa? Harus disiapkan dulu. Yang pertama adalah stasiun tobat. Banyak hal yang harus kita selesaikan di stasiun tobat ini. Kita harus memahami ayat-ayat solusi riba, bahwa tobat itu secara ringkasnya adalah
stop bayar riba, dan menyelesaikan pengembalian hutang pokok. Nah, itu ayatnya nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 278, 279. Di ayat itu dijelaskan secara eksplisit bahwa tujuan gerakan hijrah dari riba adalah supaya kreditur tidak terzolimi dan debitur juga tidak terzolimi. Kedua pihak tidak saling menzolimi. Stasiun pertama adalah tobat, stasiun kedua adalah tenang, stasiun selanjutnya persiapan negosiasi. Selanjutnya stasiun negosiasi. Nah, di stasiun negosiasi ini pasti nggak sebentar. Berapa lama? Tergantung kasusnya masing-masing. Pihak krediturnya legal atau ilegal, berjaminan atau tidak. Stasiun terakhir baru pelunasan. Pelunasan uangnya dari mana? Nah, makanya itu di klinik riba sering saya sampaikan bahwa bagian terbesar dari penyelesaian hutang riba bukanlah proses negosiasi, tapi proses perbaikan. Proses perbaikan ini masuk dalam rangkaian proses tobat. Proses tobat ini menjadi fondasi yang harus sangat dikuatkan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 160 disebutkan bahwa ada 3 aktivitas yang harus dilakukan supaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan. Mereka itulah yang diterima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Tabu artinya kembali. Untuk bertobat, kita harus tahu posisi dosa kita. Saat ini, apa dosa kita dan di mana posisi kita. Dengan begitu, kita mengetahui kita akan kembali kemana. Wa aslahu, dan lakukan perbaikan. Setelah tahu salahnya di mana, lakukan perbaikan. Misalnya begini, kita kena riba karena tidak tahu apa itu riba. Maka taubatnya adalah lakukan perbaikan. Jangan sampai bodoh lagi soal riba. Kita kena riba untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan bisnis. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, kita selalu berpikir untuk berhutang dan berhutang lagi. Maka taubatnya adalah lakukan perbaikan pola pikir. Perbaiki cara mendapatkan uang yang tidak berhutang itu bagaimana. Kalaupun harus berhutang, hutang yang tidak riba itu bagaimana caranya. Nah, jangan sampai salah lagi. Mengajak perbaikan, itulah cara kita mengajak orang taubat riba. Misal ada kasus begini, kasus yang paling parah. Ada orang tidak punya penghasilan, tidak punya bisnis, tidak punya aset, tapi punya hutang. Nah, itu bagaimana bantunya? Nah, kita bantu orang itu untuk mulai memasuki proses tobat riba, menyadari kesalahannya di mana, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, bagaimana cara penyelesaian hutangnya. Hutang itu diselesaikan kan dengan cara dibayar. Nah, ada 3 cara orang membayar hutang. Perhatikan 3 cara ini, dan kita tidak menyarankan kamu pakai cara yang ketiga. Apa cara yang pertama? Yang pertama adalah bayar hutang dengan cara jual aset. Lalu kalau tidak punya aset bagaimana? Ya bantu jualin aset orang lain. Jadilah marketing properti. Komisi paling besar adalah menjadi marketing properti. Nah, kalau kamu misalnya bantu jualan saya punya madu murni, madu gebi, ya komisinya nggak seberapa. Tapi kalau bantu jualan properti, komisinya bisa puluhan juta, itu fee marketingnya. Cara kedua adalah dengan cara perbaiki bisnis. Kalau tidak punya bisnis bagaimana? Ya bantu bisnis orang lain. Nah, cara yang ketiga ini sangat tidak kita sarankan. Karena jika kamu lakukan dengan cara ini tidak akan selesai. Yaitu dengan cara gali lubang, tutup lubang. Masalah hutang nggak akan selesai kalau bayar hutangnya itu dengan cara cari hutang lagi.
cari hutang lagi. Nah, jadi gerakan hijrah riba ini turunan aktivitasnya sangat banyak sekali. Banyak yang harus dilakukan, bukan sekedar lunas hutang saja. Memang kalau sudah lunas hutang mau ngapain? Mau hutang lagi. Nah, nanti kena riba lagi. Makanya kalau datang ke klinik riba itu jangan hanya sekedar tujuannya pengen lunas, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan rute perjalanan hijrah yang sudah kita paparkan. Nah, ya, pada saat negosiasi itu kan terjadi terjadi ulur waktu. Nah, pada saat ulur waktu itulah kita perbaiki bisnis, kita jualan aset, ya, kita bicara peluang-peluang ekonomi apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sia-siakan proses negosiasi yang bisa kita nikmati. Semakin lama pihak bank merespon, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk lakukan perbaikan. Ya, jadi di rute negosiasi ada aslahu, perbaikan, kemudian ada bayanu, ikut berdakwah. Ikut berdakwah hapus riba, tentunya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, pada proses itu semua, banyak peluang-peluang ekonomi yang muncul dari masalah. Peluang ekonomi yang bisa kita lakukan. Masalah menjadi peluang. Kan begitu Al-Quran bilang, inna ma'al usri yusra. Di setiap masalah pasti ada peluangnya. Karena itu dalam gerakan hijrah dari riba, kita perlu berkomunitas. Kita perlu saling bantu sesama anggota komunitas. Antar komunitas juga harus saling menguatkan. Karena tentunya masing-masing komunitas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ayo kita saling menguatkan, saling melengkapi. Nah, itu makanya kita perlu ketemuan nih, kita perlu duduk bareng, ngopi bareng. Boleh japri saya ya, kita mau ketemuan di mana. Nomor WhatsApp saya ada di keterangan channel ini. Nah, begitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika memang video ini dirasa bermanfaat, bolehlah disebarluaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.